Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jasri Fani Humairah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemetaan konflik, yaitu tentang penyebab konflik pedagang Pasaraya Padang Impres 2, 3, dan 4 dengan Pemko Padang pasca gempa 2009 dan upaya penyelesaiannya. Nah, seperti yang terlihat pada gambar itu, bahwa konflik terjadi di Pasaraya Padang yang merupakan pusat perdagangan dan perekonomian di Sumatera Barat. Nah, pasca gempa Padang 2009 lalu, sarana dan prasarana Pasaraya Padang khususnya gedung Pasar Impres 1 rubuh akibat gempa. Sementara itu, Impres 2, 3, dan 4 juga dalam kondisi rusak parah. Nah, Pemko Padang di sini sebagai pihak pemegang otoritas, sementara para pedagang adalah pihak yang memegang otoritas. Nah, sebelumnya seperti yang tertera pada gambar, saya akan menjelaskan bahwa garis-garis seperti itu maksudnya apa. Yang pertama itu ada garis besar yang berbentuk seperti zigzag, itu menandakan adalah konflik utama. Kemudian garis tanda panah itu adalah menandakan adanya hubungan. Kemudian garis yang tebal berwarna hitam menandakan adanya hubungan kuat. Kemudian garis 2 itu menandakan adanya aliansi yang terjadi. Nah, yang menyebabkan adanya konflik itu adalah perbedaan kepentingan yang nyata antara pemerintah sebagai pemegang kekuasaan dan dengan warga pasar sebagai pihak yang dikuasai. Nah, situ kan terlihat seperti Pemko Padang berkonflik dengan pedagang Pasaraya Padang Impres 2, 3, dan 4. Kemudian para pedagang yang terdiri dalam asosiasi pedagang pasar menyadari kepentingan yang ia perjuangkan, yakni mendapatkan tempat yang layak dan representatif untuk berdagang dengan gratis. Nah, di sini pedagang Pasaraya itu membentuk asosiasi pedagang, itu adanya aliansi pedagang Pasaraya seperti ada pada gambar. Kemudian juga dalam upaya pengosongan lahan terjadi pertentangan kepentingan antara pedagang dengan Pemko Padang. Nah, pedagang ini menilai bahwa cukup dilakukan rehabilitasi saja untuk lantai 2, sementara untuk lantai 1 masih bisa ditempati. Nah, namun keinginan pedagang untuk membangun pasar seperti semula dinilai Pemko tidak mungkin, karena pasar harus memberikan rasa nyaman dan aman bagi pengguna pasar, baik pedagang maupun pembeli. Pemko Padang mengiming-imingi akan mengakomodasi tuntutan pedagang dan berjanji lantai 1 Pasar Impres dijadikan tempat berdagang sampai sebelum membangun Pasar Impres 2, 3, dan 4, dan harus dilakukan uji forensik total. Kemudian juga di sini adanya pihak-pihak yang terlibat, yaitu ada pedagang Pasaraya, forum warga kota. Pedagang Pasaraya ini ada hubungan kuat dengan forum warga kota. Kemudian juga ada kuasa hukum PBHI Sumbar, aksi pedagang Pasaraya pada Impres 2, 3, dan 4 ini membangun aliansi dengan pedagang Pasaraya, kemudian dengan mahasiswa peduli Pasaraya pada Impres Padang Amperara. Kemudian antara dua pihak yang berkonflik ini dilakukan mediasi oleh DPRD Padang dengan Komnas HAM. Nah, sedangkan Pemko sendiri membangun hubungan dengan Dinas Pasar dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Nah, di sini Pemko pedagang pasar posisinya sebagai pengambil kebijakan, pemegang kewenangan, dan mengelola pasar. Pemko dan berkeinginan untuk membangun ulang Pasaraya Padang dan dengan konstruksi yang baru. Nah, sedangkan pedagang Pasaraya Padang Impres itu posisinya sebagai mereka tidak memiliki kewenangan dan berusaha menentang rekonstruksi pasar dengan melakukan protes dan demonstrasi
karena pedagang berkeinginan agar Pemko cukup merehabilitasi Impres 2, 3, dan 4 dengan alasan bahwa struktur bangunan gedung masih layak. Pedagang menuntut penggratisan kios baru. Nah, sekian dari penjelasan saya terkait pemetaan konflik tentang penyebab konflik pedagang Pasaraya pada Impres 2, 3, dan 4. Terima kasih.